bahasa gaulnya tuh acceptance. Sobat B, di tengah hiruk-pikuk kota dan pasar membuat kamu merasa penat dan stres? Tenang, kamu bisa merefresh otak kamu dengan suasana yang nyaman, tempat yang luas, pelayanan yang ramah, makanan rasa bintang 5, tapi tidak bikin kantong jebol. Di mana sih? Langsung saja di Sanora Restoran and Bar di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 255 Sanur. For more information, follow Instagram @SanoraResto. Penat? No way! B-Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Masih di Sanora Restoran and Bar, Sobat B, kita masih bahas tentang move on. Ya, tadi udah kita terpaksa stop segmen 2 karena udah waktunya udah habis juga dan disajikan makanan juga. Jadi buat sahabat Hilang konsentrasi. Sobat B yang mau datang makan ke sini silakan ke Sanora Restoran and Bar, itu di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur nomor 255, atau bisa juga follow Instagramnya @SanoraResto ya. Dan kita lanjut lagi bahas tadi tentang tanda-tanda let go. Tanda-tandanya seperti apa? Dan terus nanti apakah ada hubungannya dengan move on ini? Terus yang paling ditanyakan, bagaimana cara move on? Itu yang terpenting. Kalau move on itu kan ada perubahan ya? Yes. Dari apa menjadi apa tadi? Dari sedih jadi bahagia. Berarti dari mengalami perasaan yang tidak nyaman menjadi nyaman. Jadi dari mengetahui, memahami, dari tidak mengetahui, memahami, kemudian menjadi sadar ya. Oke, tujuan move on itu untuk kesadaran ya. Kesadaran baru. Mendapatkan kesadaran baru dari sisi perasaan, pikiran dan perilaku kita. Itu move on. Kemudian ya jelas let go itu ada. Kalau move itu kan bergerak, let go kan ya udah biarin aja bergerak. Artinya tidak memaksakan diri kan. Tadi kan kita sempat ngomong di sesi sebelumnya pertama. Orang kok beda-beda, yang ini cepat move on, yang ini enggak, yang ini enggak. Emang beda-beda. Beda-beda dari pengetahuannya, beda-beda dari pemahamannya, beda-beda dari kesadarannya. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan. Apakah bisa semua orang memiliki kesadaran menjadi move on? Bisa, sangat bisa. Nah, terus let go tadi. Let go kan move juga ya. Tapi let go itu bukan kita yang mergiin gitu ya. Jadi let go prosesnya tuh diiyakan saja, dijalani saja. Jadi kalau merasa nggak ada support perasaan negatif, ya cari support sistemnya. Support sistemnya siapa? Teman yang baik, lingkungan yang baik, kemudian profesional gitu ya, ahli yang bisa membantu. Kemudian lakukan sebuah aktivitas yang sehat, ekspresikan dirimu. Kayak aku gini ya, kalau aku seneng makan tak ekspresikan, Jim. Pokoknya gitu. Makanya aku gampang move on. Paling 5 menit kasih makanan move on aku. Waduh, gampang cara buat Mbak move on ya. Ketika putus cinta sajikan aja makanan. Iya, di Sonora ya. Iya benar. Di Sanora ya. Sanora salah gua. Kalau itu nama instansi lain itu. Itu beda cerita itu ya. Terus kalau bergerak kita cepet stres nggak ya kita? Stres. Lu nyuruh aku bergerak cepet-cepet gitu ya. Padahal kalau aku makan itu maunya nggak cepet-cepet, pelan-pelan gitu. Terus makannya kayak kesurupan kok. Oh iya ya. Terus tidurnya dicukupkan, relax gitu ya. Gimana bisa tidur kalau misalnya pikirannya nggak tenang? Kemakanan. Pikirannya nggak tenang ya. Kalau misalnya dia kan orang kan susah tidur, salah satunya adalah yang ngaruhin adalah pikiran kita. Iya. Ya makanya let go. Let go. Let go itu lakukan saja kalem, aktivitas yang sehat, makan yang sehat, terus belajar tentang bagaimana stres itu. Kemudian tumbuhkan bagaimana empati pada orang lain, bagaimana kasih sayang pada diri sendiri. Kok empati orang lain juga perlu ditumbuhkan gitu? Itu iya. Juga ngaruh. Lah kalau lu stres, lu mikirin orang lain apa mikirin diri lu terus? Diri gua. Iya dong. Terus lu kalau misalnya negatif itu terus, aduh Jim, kamu mengganggu nguap-nguapnya tuh mengganggu konsentrasiku ternyata. Terus kalau misalnya kita tuh stres ya,
kita kan jadinya mikirin di kita sendiri, terus banding-bandingin kita sama orang lain. Kode terus, hidupnya gitu ya. iya, kok terus begini. respect nggak ya kayak gitu sama diri kita? Enggak. Kasih sayang nggak sama diri kita? Enggak. Enggak. Jujur nggak sama diri kita? Kalau kita ngomong, udahlah ikuti flow aja lah, ikuti flow apa gitu ya, nggak ngerti kalau nggak memahami dinamikanya, peristiwanya, kenapa dia marah, sedih dan sebagainya. Tapi di situ orang ketika let go, orang belajar untuk sabar juga. Ketika dan orang menyadari juga ya apa yang iya, terjadi. ketika orang itu mengetahui, ya mengetahui, terus kemudian memahami. Pahami. Kalau tahu aja nggak paham, ya perlu paham, tahu, paham, dan sadar. Nah, kalau ini tahu, paham, dan sadar, nah pikirannya, perasaannya, beliefnya, keyakinannya pada diri sendiri, pada peristiwa yang nggak nyaman itu menjadi mampu diterima. Namanya bahasa gaulnya tuh acceptance. Jadi kalau sudah paham, sudah memahami, menyadari, kemudian dia mampu kira-kira memaafkan dirinya sendiri nggak? Mampu memaafkan orang lain nggak? Membandingkan lagi nggak kesalahannya dirinya sendiri atau kebaikan orang? Oh aku nggak gini, dia kok gitu? Nggak. Perlu nggak? Nggak perlu kalau udah. Nah makanya juga katakan say no kalau itu memang menyakiti kita. Say no. Kenapa? Soalnya kita perlu self care kan, pernah kan, self love dan sebagainya. Terus pilih teman yang baik. Kayak aku. Jimmy baik nggak ya? Kok kayak dia, Jim? Kita mau fire dia kok, nggak move on nih orang. Terus cari profesional yang baik. Contohnya gitu ya. Mbak Cecil. Aku ya kadang-kadang kalau lihat makanan gue gak profesional lagi. Okay. Terus fokus pada masa yang tepat. Maksudnya? Loh, move on dari masa apa ke masa apa? Masa lalu ke masa sekarang? Iya, bisa nggak kita menghapusnya? Nggak bisa. Nggak bisa, memori nggak bisa dihapus. Yang penting adalah biarkan saja bahwa ada yang namanya let go, itu biarkan saja. Ada perasaan menderita, ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Nah, kalau kita tidak membiarkannya, tidak belajar darinya, maka kita nggak pernah belajar bagaimana adaptasi, namanya cope situation. Nah, kalau move on, orang yang move on itu bukan nggak pernah sengsara ya, nggak pernah susah ya. Jim itu salah satu yang kita harus ancungi jempolku yang kaki nggak kelihatan soalnya ya. Jadi move on dari masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa. Aku ngerasa terintimidasi. Ya, dia jealous sih soalnya gua mau Jimmy Jimmy terus. dipuji dari awal segmen sampai akhir segmen. Aku dijatuhkan dari awal segmen. Enggak lah, lu menjatuhkan diri Itu nggak sendiri. move on artinya karena membanding-bandingkan ya nggak sih? Enggak, yang bandingin lu. Duh kan berarti kan aku belum move on berarti kan? Iya kan? kasihan deh lu. Plotnya tuh di situ. Berarti ketika berpikir seperti itu berarti kamu belum move on seperti aku yang membandingkan bahwa aku sama orang lain. Iya, jadi kita tuh nggak bisa lagi kalau kita nggak mau move on selalu ngomong seharusnya ini tidak terjadi padaku. Mengapa ini terjadi padaku? Gitu Udah kayak drama ya Bun? Iya. Jadi nggak bisa kalau sebuah kejadian yang nggak bisa kita kontrol ya terjadi kepada kita. Oh berarti yang nggak belum move on tuh seharusnya aku dulu kok kayak gini, seharusnya tadi aku nggak kayak gini. Iya. Berarti Nah. kalau ketika udah move on, Kok gini? Jim, move on kok malah gini, Jim? Heran gua. maksudnya kalau udah move on gimana kalimatnya Udah biasanya? move on ya. Gimana? Iya, kalimat jadi yang digunakan? iya memang kesedihan ini harus kualami, kemarahan ini harus kualami, kekecewaan ini harus kualami supaya aku mencari pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang tidak bisa aku kontrol. Jadi yang peristiwa yang kita nggak bisa kita kontrol terus dipikirkan kira-kira wasting nggak? Wasting. Kalau peristiwa yang kita kontrol apa? Peristiwa yang kita kontrol adalah membuat diri kita itu mencintai diri kita sendiri, mencintai orang lain, kasih sayang dan welas asih terhadap diri dan orang lain gitu. Jadi kan lebih banyak hal yang positif yang dilakukan, bukan positif Toxic toxic positivity. positivity. Oke, itu ya. Jadi buat Sobat B yang udah dari kemarin-kemarin kayaknya udah
penasaran banget, kok susah banget move on. Gimana sih cara move onnya biar gimana cara move on tepatnya, bukan cepat atau lambatnya ya Mbak ya. Tapi setiap orang tuh kan berbeda-beda seperti itu ya. Dan Cepetan dong ngomongnya, gue pengen makan lagi. oh ampun. Jadi ini ternyata ada hubungan dengan trauma juga. Iya, aku trauma nggak bisa makan. Oke, jadi kalau mau makan silakan langsung datang ke Sanora Restoran and Bar. Bentar, aku mau ngomong satu lagi. Kalau sudah move on gitu ya, masa lalu itu jangan salah ya. Kalau sudah move on, aku delete masa lalu. Nggak bisa. Masa Tetap lalu ada. tetap ada di masa lalu. Tapi itu di masa tidak berhak untuk diberadakan di masa kini, ya. Apakah bisa? Oh ini, wah Bu, saya kepingin ini dihipnosis supaya masa lalu saya hilang Memorinya gitu. hilang, ya? Hah? Kita kan nggak bisa, yang waktu itu kan dari semesta, kenapa kita mendelete? Nah, yang di-delete memori bisa, nggak bisa karena manusia ini cerdas. Memori itu ingatan ada, tetapi, nah ini, penulis skenario bahwa kita bisa move on atau tidak, menuliskan skenario cerita yang baru, mengekspresikan sebuah hidup yang baru adalah kita dong. Mari kita ekspresikan makan makanan ini. Oke, yang mau makan silakan langsung datang ke Sanora Restoran and Bar, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 255 atau kepoin Jugu kan jadi bingung kan. Kepoin Instagramnya @SanoraResto. Ini buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi wajib kamu datang ke sini karena memang makanannya enak banget. Contohnya Mbak Sisil aja langsung tuh pengen selesai aja kerja. Padahal masih pengen ngobrol. Udah, kita lanjut lagi nanti. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ini ada masih di Sanora Restoran and Bar, itu ada yang cerita tentang yang ngerasa hidupnya itu kayak membosankan, kayak nggak ada warna gitu ya. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Bye.